Tahun 2025 masyarakat di tanah air akan menghadapi hujan pungutan. Mulai dari pajak pertambahan nilai sebesar 12%, naiknya iuran BPJS, asuransi wajib hingga pajak hak cipta seperti karya seni. Rencana ini berhembus kencang di tengah konsumsi rumah tangga yang stagnan. Di saat konsumsi rumah tangga menurun, kini hujan pungutan di 2025 mengancam pertumbuhan ekonomi. Upaya menjaga daya beli kelas menengah pun dilakukan, salah satunya dengan rencana pemberian bantuan sosial. Namun, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan belum ada pembahasan soal pemberian bansos tersebut sebagai imbas dari penerapan pajak pertambahan nilai PPN 12% di 2025. Pada prinsipnya, bansos diberikan pada yang membutuhkan termasuk kelas menengah. Ya, belum ada pembicaraan soal bansos itu, tapi bahwa pemerintah akan berusaha agar beberapa beban itu tidak terkena PPN. Misalnya pangan nggak kena, kemudian beberapa yang terkait kebutuhan-kebutuhan dasar itu tidak kena PPN. Bansos yang paling pokok adalah yang paling membutuhkan, itu yang paling pokok. Tapi untuk kelas menengah mungkin pada PPN 12% itu dipilih beberapa kebutuhan yang tidak dikenakan. Misalnya bahan pokok pangan, kemudian kesehatan, itu nggak kena PPN. Selain penerapan PPN 12%, tahun depan masyarakat juga dihadapkan dengan sejumlah kebijakan pungutan baru dan rencana kenaikan tarif. Di antaranya, tabungan perumahan rakyat, kenaikan iuran BPJS, program dana pensiun wajib, dan asuransi wajib kendaraan bermotor. Selain itu, di tahun 2025 masih ada perubahan skema subsidi BBM, penyesuaian tarif KRL berdasar NIP, penerapan cukai minuman berpemanis, dan juga penerapan pajak penghasilan untuk UMKM. Lalu barang apa saja yang terkena PPN 12%? Sesuai Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, ada beberapa barang yang dikenai PPN 12%, yakni barang kena pajak berwujud, antara lain barang elektronik, pakaian, dan barang fashion lainnya, tanah, bangunan, perabot rumah tangga, makanan olahan kemasan, dan kendaraan. Ada juga barang kena pajak tidak berwujud, yakni barang yang memiliki hak cipta seperti karya seni, karya sastra, karya ilmiah, paten, merek dagang, dan lain-lain. Ada juga penggunaan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, dan ilmiah juga kena PPN. Berdasarkan perkiraan Indef, jika pemerintah akan menerapkan tarif PPN 12% di tahun 2025 dan ditambah berbagai iuran dan pungutan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun. Selain pertumbuhan ekonomi, dampak lainnya adalah konsumsi rumah tangga turun 0,26%. Sedangkan indeks harga konsumen yang menandakan inflasi akan naik sekitar 0,97%. Dampak kenaikan PPN menjadi 12% lainnya menurut perkiraan Indef. Tingkat upah real pekerja akan turun 0,96%. Tingkat kesempatan kerja agregat juga turun 0,94%. Sementara nilai ekspor turun sekitar 1,41%. Sedangkan volume impor naik 0,85%. Akibat tekanan ekonomi dalam 5 tahun terakhir, jumlah kelas menengah di Indonesia terus menurun. Data Badan Pusat Statistik BPS memperlihatkan pada tahun 2019, kelas menengah di Indonesia sebanyak 57,33 juta jiwa. Di tahun 2024, jumlah turun 9,48 juta menjadi 47,85 juta jiwa. Kelas menengah didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki pengeluaran 2 jutaan hingga 9,9 juta per bulan. Jumlah kelas menengah Indonesia tersebut turun ke kelompok menuju kelas menengah. Di tahun 2024, kelompok menuju kelas menengah ini jumlahnya menjadi 137,57 juta jiwa. Kelompok menuju kelas menengah adalah penduduk yang memiliki pengeluaran 800 ribuan hingga 2 jutaan rupiah per bulan.
Kewajiban masyarakat membayar berbagai pungutan dan iuran wajib di tahun 2025 akan semakin menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang dalam 12 bulan terakhir mengalami stagnasi. Berlanjutnya pelemahan konsumsi sebagai mesin utama ekonomi nasional perlahan memudarkan asa akan terwujudnya pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Tim Liputan, Kompas TV.